Diri Tuhan yang menjamah setiap kita. Terima kasih Bapa. Yahweh Eloheinu meleh olam asal kitsanu bemisotai labadim
Yisimka Elohim ke Efraim ke Menese, Yisimai Elohim ke Sarah Rifka Rahel Bulea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ke dalam tanganmu. Mulai sejak dari masa kecil, masa kanak-kanak menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agama, keturunan kemiskinan, kecelakaan maut, penyakit dan kebodohan, kami tolak demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biar yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan Dafar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami, berbicaralah ya Bapa Yahweh, karena kami siap mendengarkan Dafar Elohimmu demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Ya, anak-anak sekolah sahabat bisa duduk ke tempatnya masing-masing. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Luar biasa. Anak Nuha, kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita kembali dengarkan Dafar Elohim. Ya, yang saya beri judul, ya sekali lagi saya beri judul Miftah, ya. Miftah. Nah, miftah itu artinya yakin. Jadi saya ini yakin, saudara. Nah, yakin itu apa, saudara? Seringkali kita berkata-kata yakin, tapi arti dari kata yakin itu apa? Yakin, saudara yang dikasih Tuhan, dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti percaya. Yakin itu mengandung arti percaya atau tahu, atau juga mengerti. Nah, itu kata yakin atau sungguh-sungguh, dan yang paling utama itu pasti. Yakin itu artinya pasti, saudara. Jadi bukan kiranya atau sebagainya, tetapi yakin itu mengandung arti saya percaya, saya itu yakin, saya itu pasti. Nah, itulah yakin, saudara. Kita akan lihat dahulu di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Ifrim atau Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6. Demikian Dafar Elohim. Alken miftah wenomar Yahweh li beosrai loira mahya ase liadam. Maka itu dengan yakin kita mengatakan Yahweh itu penolong bagiku, dan aku tidak merasa takut apa yang akan manusia perbuat terhadap aku. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini begitu dalam maknanya. Ayat ini begitu luar biasa maknanya. Karena kalau kita perhatikan saudara, maka itu dengan yakin, miftah, kita dengan yakin mengatakan. Kita berani ngomong dengan yakin. Apa yang kita yakini saudara? Yaitu dikatakan Yahweh itu penolong bagiku. Kita harus yakin bahwa Bapa Yahweh pasti menolong kita. Amin. Dan dikatakan, dan aku tidak merasa takut. Kalau yang menjadi penolong kita itu Bapa Yahweh, ya nggak perlu takut. Kenapa nggak perlu takut? Karena yang menolong kita itu yang menciptakan kita. Yang menolong kita ini yang menguasai seluruh alam semesta. Yang menolong kita itu adalah yang membentuk kita sejak dari masa kandungan. Saudara, jadi kita tidak merasa takut. Apa yang akan manusia perbuat terhadap aku? Mungkin manusia atau orang lain bisa mereka-reka hal yang jahat terhadap kita. Manusia bisa mereka-reka, oh ini seperti ini, nanti tak buat seperti ini. Tetapi satu hal, kalau Bapa Yahweh yang menolong kita, kita nggak perlu merasa takut, saudara. Jadi kita nggak perlu merasa takut apa yang nanti manusia akan buat. Wah, nanti tak buat seperti ini. Kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena Yahweh yang menolong kita. Dan kita harus yakin. Ya, kita harus yakin. Artinya yakin itu pasti, Tuhan pasti penolong kita. Kita akan lihat saudara ya. Ya, perhatikan. Nah, bukti bahwa kita yakin Abah Yahweh menjadi penolong kita, apa buktinya? Kalau Bapa Yahweh memang menjadi penolongnya kita, apa yang menjadi bukti buat kita? Kalau Bapa Yahweh pasti menolong kita. Yang pertama adalah tidak takut.
Buktinya kita tidak pernah merasa takut dalam menghadapi situasi hal apapun. Karena Aba Yahweh besim Yeshua Mashiach menjadi pembela kita. Orang yang menjadi miliknya, menjadi kesayangannya pasti akan tetap terlindungi. Orang, saudara, kalau kita ini menjadi anaknya pasti dibela oleh bapaknya. Kalau saya punya anak dan anak saya itu nurut, anak saya itu benar, anak saya itu baik, pasti akan saya belain. Betul nggak? Begitu juga dengan saya dan saudara. Kalau kita hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidup kita itu melakukan Dafar Elohim, hidup kita itu benar di hadapan Tuhan, pasti Bapa Yahweh membela kita. Kenapa kok membela kita? Karena kita hidupnya benar. Coba seandainya ada orang, saudara yang dikasihi Tuhan, punya anak. Nah, salah satu anaknya ini nakal, bandel, segala macam. Itu pun tetap anaknya. Dan pasti juga orang tua punya rasa, saudara. Oh, itu tetap anakku. Sekalipun porsi untuk membelainya tidak seperti anak yang nurut. Betul nggak, saudara? Tetapi tetap anaknya. Itu bukti bahwa Yahweh itu setia. Contoh, saudara. Waktu Bapak Yahweh mau membinasakan dunia dengan air bah, Bapak Yahweh dengan kasihnya memberi kesempatan manusia melalui Noah dan Metusela itu sampai 120 tahun. 120 tahun itu kalau sekarang terjadi itu 2 generasi, saudara. Nah, itu membuktikan Bapak Yahweh mengasihi supaya orang bisa pada selamat semua. Sayang orang pada nggak mau, saudara. Begitu juga saat Sodom dan Amora atau Sodom dan Gomora mau dihancur leburkan oleh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberikan tawaran kepada Abraham. Kalau saja ada 10 orang tidak jadi kota itu. Artinya orang yang jahat pun sebenarnya dapat perlindungan dari orang yang benar. Betul nggak? Sayang tidak ditemukan. Hanya keluarganya Lot yang diselamatkan. Keluarganya Lot pun nggak tanggung-tanggung. Kalau Noah itu diselamatkan masuk bahtera dan bahteranya ditutup sendiri oleh Bapak Yahweh. Kalau Lot luar biasa lagi dijemput, saudara, oleh malaikat sampai masuk ke daerah Sodom. Padahal kalau kita baca ayatnya, tadinya, saudara, Lot itu berkemah tidak di Sodom. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian, Lot itu berkemah dekat Sodom, bukan di dalam Sodom. Tetapi saat dijemput malaikat, dia sudah di dalam kota Sodom. Artinya lingkungan bisa mempengaruhi orang. Dan waktu itu malaikat menjemput Lot untuk dibawa keluar, diselamatkan. Sudah dijemput, diselamatkan saja, masih ada yang gugur, yaitu istrinya Lot. Saudara, masih dipilih lagi. Bapak Yahweh mau umatnya itu murni, sungguh-sungguh menjadi orang yang taat. Kemudian bedakan juga dengan Niniwe. Niniwe yang begitu luar biasa, kotanya besar, umatnya juga begitu bermasalah banyak. Tetapi begitu Niniwe mau mengambil keputusan untuk tersufah, bertobat, Bapak Yahweh penuh dengan belas kasih. Amin. Niniwe terselamatkan. Nah, begitu juga, saudara. Kalau kita, saudara, anaknya, pasti kita dibela oleh Tuhan. Dan dia menjadi pembelanya kita. Saudara yang dikasih. Kita lihat ayatnya, Lukas 18 ayat yang ke-7. Demikian Dafar Elohim. Wa Elohim ha'im lo yarif rib behirai ha'horim elayomam melayla warahamai elayhem yitapahu. Dan akankah Elohim sama sekali tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam dan berpanjang sabar atas mereka? Ini ayat ini kalau saya terjemahkan secara bebas, mosok si Tuhan nggak nolong kita, mosok si Tuhan nggak membela kita bagi kita yang selalu tiap hari berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Masa Tuhan nggak nolong? Kalau umatnya merengek-rengek minta pertolongan dan pembelaan. Paham, saudara? Sedangkan hakim yang lalim saja karena terus-menerus didesak untuk menolong membela perkara orang itu, dia akhirnya membela. Apalagi Tuhan yang penuh dengan kasih dan panjang sabar. Amin. Kalau kita terus-menerus meminta pembelaan dan yakin pasti Tuhan menolong saya, yakinlah Bapak Yahweh pasti menolong kita. Amin. Dan Tuhan itu ajaibnya luar biasa.
Saya barusan mendapat kesaksian yang luar biasa. Saya bacakan. Dan jika ini Arif bisa juga ikut live, dia akan mendengarkan. Nah, saya bacakan. Tadi pagi saya baptisan live streaming, ya, baptisan saya virtual. Karena yang saya baptis dari Sarawak, Malaysia. Dan situasi yang gak memungkinkan saya harus ke Sarawak, maka baptisannya secara online. Jadi dia ada di sana, saya di rumah, saudara. Nah, saudara yang dikasih, dan saat tadi sudah terjadi baptisan, saudara, ini saya akan sampaikan, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kesaksian setelah dibaptiskan, ya. Coba saya bacakan buat saudara. Nih ya, kesaksiannya. Salam Bapak Pastor. Masa Bapak doa nih, kalau saya bacakan sesuai tulisan dia, karena memang orang Malaysia logatnya agak sedikit berbeda dengan kita, ya. Salam Bapak Pastor. Masa Bapak doa untuk saya tadi terasa betul apa ada sesuatu keluar dari badan saya. Dia semacam mau keluar bahasa roh dari mulut saya tapi tidak dapat. Mulai setelah saya dibaptis pukul 9 tadi, saya sampai sekarang saya merasa badan saya ini terasa ringan dan hati damai. Terlebih lagi, dan saya baca kitab suci dan meditasi roh yang saya rasa tadi, saya dapat rasa itu bukan dari Tuhan. Mungkin ini ada sangkut paut dengan masa lalu, dengan kehidupan. Sebab menolak betul ikut orang sembahyang. Nah, ini memang bahasanya mereka, ya. Jadi artinya roh ini nggak mau diajak berdoa gitu, paham ya? Terus yang jatuh-jatuh dan orang pinggang, tengok saja macam rohani betul, tapi buahnya penuh kekerasan dan yang lainnya. Ini kesaksian saya. Saya hanya mau sembahyang dan menyembah nama Tuhan yang betul. Terus saya mungkin harusnya saya jawab nih, betul. Seperti itu, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan saya lihat luar biasa. Bahkan saat saya doakan saja dia muntah-muntah, saudara. Ya, mau keluar, mau tumpah-tumpah. Artinya memang sekalipun dibatasi ruang dan waktu, ya, waktunya berbeda, ruangnya juga berbeda. Saya ada di rumah, dia ada di Sarawak, saudara. Dan itu beda jauh. Tapi kuasa Tuhan gak pernah dibatasi oleh apapun. Amin. Kuasa Bapak Yahweh tidak pernah dibatasi oleh apapun. Ini membuktikan sesuatu yang terjadi. Nah, itu yang membela saya. Dan akankah Elohim sama sekali tidak melakukan pembelaan? Masa si Tuhan gak membela saya? Masa si Tuhan tidak membela saudara? Orang-orang pilihannya, orang yang dipilih sendiri oleh Tuhan. Inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau yang lain orang mencari Tuhan, tapi kita Tuhan yang mencari kita. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya Tuhan sendiri, Yeshua yang memilih kita. Masa Tuhan gak membela orang pilihannya? Dan yang berseru siang dan malam, berpanjang sabar atas mereka. Yang berseru siang malam, kecuali kita tidak pernah berharap, tidak pernah berseru kepada Elohim. Tapi kalau kita selalu berdoa dan berserah, pasti Bapak Yahweh melakukan pembelaan yang luar biasa. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu yang pertama. Yang kedua, percaya kepada orang lain, artinya yakin dengan orang lain atau sesama dalam hal-hal tertentu. Saya percaya bahwa saudara juga memiliki hal keyakinan yang sama dengan saya dan saudara dalam hal-hal tertentu. Itu membuktikan bahwa sebenarnya saudara punya keyakinan. Saya beri contoh. Ini saya contoh yang pertama. Ya, saat kita naik bis, saudara pernah naik bis? Angkat tangan. Pernah naik angkutan? Naik angkot? Naik ojek? Naik dokar? Naik becak? Pernah ya? Jadi saya yakin saudara pernah. Anggaplah saudara naik bis. Coba seandainya saudara naik bis, ya, saat saudara mulai naik bis seperti ini, naik kendaraan umum seperti mobil atau bis, terus saudara nanya sopir, Pak sopir sudah punya SIM belum? Coba saya lihat. Kalau belum, saya nggak mau naik nih, berarti belum yakin saya. Terus, nih saya punya SIM nih, saya naik bis ya, SIM-nya B. Terus waktu nyari SIM, nembak apa tidak? Ayo, tes apa enggak? Yang emosi sopirnya, saudara. Betul nggak? Sudah begitu, oke, wah ya lengkap nih, lulus ujian nyetir. Betul.
Kemudian keluar saudara tanya sama kernet, ini mobilnya sudah dikontrol belum? Tadi diservis enggak? Ganti oli enggak? Banyak kayak apa? Gundul apa tidak? Ini remnya bagus apa tidak? Mesinnya bagus apa tidak? Saudara nggak jadi naik mobil, betul nggak? Membuktikan begitu saudara naik bis nggak peduli itu sopirnya siapa, saya nggak kenal, kernetnya siapa, mobilnya kayak apa, saudara tetap naik. Amin. Itu artinya saudara yakin dengan mobil itu. Berarti saudara punya keyakinan terhadap sopir dan mobilnya. Betul nggak saudara? Nah ini salah satu keyakinan bisa muncul kepada siapapun dan orang tertentu. Artinya saudara tidak perlu menanyakan SIM, lulus ujian nyetir kepada sopir atau bahkan memeriksa kendaraannya dulu seperti rem, ban, mesin dan lain-lain. Ini bukti kalau kita percaya dan yakin. Artinya kita percaya dan yakin. Coba kalau saudara nggak yakin, waduh ini yang nyetir kok kecil banget, Pak, nggak jadi ya. Saudara nggak jadi naik, tapi membuktikan kalau bis masih mending saudara. Kenapa bis itu masih mending? Karena saudara lihat sopirnya. Pernah saudara naik pesawat, lihat pilotnya? Nggak tahu saudara. Pilotnya lagi ngapain pun saudara nggak tahu. Naik kapal pernah lihat nahkodanya? Kecuali kapal kecil ya. Kalau kapal besar apakah saudara lihat nahkodanya saudara? Tidak. Kalau saudara naik kereta, lihat masinisnya? Enggak saudara. Kalau sopir masih mending, ojek masih bilang, ojek apalagi begitu naik kenceng pelan-pelan, ya kan bisa saja saudara, ya enggak? Mungkin masih belum puas helmnya pelan kenapa sih? Nah, bisa gitu saudara. Tapi kalau pilot nggak bisa saudara. Pak, mau pelan-pelan jatuh kalau pelan-pelan, saudara. Nah ini membuktikan kita ini yakin dengan apa yang kita akan naikin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang kita harus tahu bahwa keyakinan ini baru masalah hal tertentu. Yang kedua, contoh yang kedua saat saudara makan. Pernah makan di warung makan? Angkat tangan. Nah, entah beli gorengan kek, beli sambal pecel kek, beli orek kek, oncom kek, yang suka oncom kek, apa saja, saudara. Nah, saat kita makan di warung atau restoran, kita tidak pernah perlu menanyakan pada si penjual, apakah masakan ini mengandung bahan berbahaya atau tidak. Ada yang pernah gitu? Begitu saudara masuk ke warteg atau warung saudara, terus nanya, Bu, saya mau nanya nih, masaknya tadi ini ada bahan merkurinya enggak? Oh enggak ada, ini semuanya bagus. Terus tadi waktu mau masak dicuci enggak, Bu? Oh saya cuci. Waktu tadi mau motong ayamnya berdoa dulu apa enggak, Bu? Saudara, penjualnya yang emosi saudara. Tapi saudara nggak pernah kan? Saudara cukup begitu disiapin makanan, saudara berdoa. Amin. Artinya saudara yakin sama saya yang masak. Kecuali masakannya nggak enak, betul nggak? Baru saudara akan komplain. Kok kasinan? Ya nggak saudara? Seperti kemarin, begitu saya bilang, kok Bu ini masakannya kok asin? Lu padahal tadi tak kasih garam sedikit lu. Berarti penjualnya bohong, mana ada kalau garam sedikit kok asin, ya nggak? Giliran nggak asin ditanya, Bu kok nggak asin ini makan? Tadi tak kasih garam banyak loh. Nah berarti bohong lagi juga, saudara. Mau nggak asin kok bilang kasih garam banyak? Untung si penjualnya nggak emosi, kalau emosi ini tak kasih garam nih tuang sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini membuktikan kalau kita yakin sama si penjualnya. Kadang kita sama orang juga yakin. Berapa banyak para pelayan Tuhan, jemaat juga yakin sama gembalanya. Betul nggak? Kalau orang nggak yakin sama gembalanya, dia nggak mungkin ibadah. Saya akan pindah tempat lain. Dan saudara tahu, seorang gembala memiliki tanggung jawab di pundaknya. Jadi kalau dia mengajar salah, itu yang nanggung bukan saudara pertamanya, tetapi gembalanya. Kalau saya mengajar kepada saudara itu dan saya salah, yang saya ajarkan, saya yang nanggung darahnya jemaat. Paham saudara? Jadi nggak segampang, wah jadi gembala enak ya. Memang enak, siapa bilang? Itu darahnya jemaat yang nanggung gembalanya. Kalau saya salah ngajar, makanya butuh bahwa yang namanya gembala penuh dengan belas kasih dan sungguh-sungguh melayani. Amin. Seperti Yesua gembala agung kita. Amin. Dia rela mengorbankan dirinya untuk membeli kita semua saudara. Nah ini hal yang luar biasa. Ini yang kedua saudara. Saat kita makan di warung atau dimanapun deh, ya mau warung besar, warung kecil apapun,
Kita tidak pernah perlu menanyakan pada si penjual apakah masakan ini mengandung bahan berbahaya atau tidak dan lain-lain. Yang penting pokoknya saya beli terus selesai. Yang repot lagi kalau was nanya, Bu, saya pesen nih. Apa? Mau pesen apa, Pak? Nasi pecel. Terus sudah selesai pas mau makan. Tadi waktu ibu mau jualan ke dukun dulu nggak? Yo, jujur Bu. Pasti emosi saudara. Ya nggak? Yang jual pasti marah-marah. Ngapain nanya-nanya kayak gitu? Tinggal makan saja, nggak mau beli ya nggak apa-apa. Kan gitu saudara. Ini yang terjadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini membuktikan yakin kalau kita sama si penjualnya. Ini salah satu. Yang kedua saudara. Kita lanjutkan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya. Keyakinan itu bisa kita dapatkan dari Elohim melalui setiap janjinya. Kalau kita sama manusia saja bisa yakin, apalagi sama Tuhan yang menciptakan kita. Harusnya kita jauh lebih yakin 1000%. Lebih lagi kita ini percayanya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Sama manusia saja kita bisa percaya, apalagi sama Tuhan. Kalau orang manusia saja bisa memberi makan supaya kita nggak kelaparan, apalagi Tuhan kita, pasti Dia sanggup menyediakan makanan yang buat kita supaya kita tidak lapar. Selama kita sungguh-sungguh mau berjuang, kecuali kitanya yang malas mau makan, aku nggak mau tidur aja terus nggak makan nggak apa-apa ya lain. Tapi kalau kita mau berusaha, Tuhan pasti buka jalan dengan kesungguhan hati kita. Nah, keyakinan itu kita bisa dapatkan dari Elohim melalui setiap janjinya. Orang yang nggak janji saja, saudara, kita bisa yakin sama dia. Tetapi saudara, apalagi Bapak Yahweh yang penuh dengan janjinya yang kita percayai, harusnya kita lebih yakin lagi saudara. Yang pertama, kita akan lihat janjinya. Janji yang pertama adalah janji keselamatan yang pasti. Saudara, jadi janji keselamatan buat kita itu pasti. Janji keselamatan yang pasti diberikan kepada kita. Jadi keselamatan itu dipastikan oleh Tuhan. Di dalam kitab Yohanan 3 ayat 16, saudara tahu apa bunyinya? Kiko ahaf Elohim et haolam at kinatan et beno yechido lemaan lo yuvatkol elayimkal ahaye olam. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini supaya dan mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya ada jaminan sungguh-sungguh percaya Yesua diselamatkan. Amin. Yang kedua, di dalam kitab Yohanan 14 ayat 6, Ali haderek, akulah jalan, waha emet, dan kebenaran, waha kayim. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Artinya Yesua jalan bisa menuju kepada Samayim, tempatnya Bapak Yahweh. Jalan yang isinya kebenaran. Jadi isinya jalan itu emet, kebenaran. Dan jalan yang isinya kebenaran tadi menujunya kepada kehidupan. Yaitu kehidupan kekal bersama dengan Bapak Yahweh. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini katakan begitu luar biasa. Ini janji-janji keselamatan. Kemudian Romium 10 ayat 13. Jika besem Yahweh yimalet, siapa yang berseru kepada nama Yahweh, dia diselamatkan. Amin. Kita berseru kepada nama Yahweh pasti diselamatkan. Seperti tadi pembelaannya itu sempurna buat kita. Jadi saudara yang ini janji yang pasti digenapi oleh Tuhan. Manusia saja janji ditepatin, apalagi kalau Tuhan. Kita perlu keyakinan yang luar biasa. Kemudian ayatnya kita lihat. Atau Seluhim atau Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Demikian daftar Elohim. Wahem amruha amina ba'adon Yeshua Hamasyah watius wasa nafseka wa nefes beiteka. Dan mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yeshua Hamasyah, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Dikatakan para rasul ngomong apa saudara? Percayalah kepada siapa? Tuhan Yeshua Hamasyah. Kalau kamu percaya maka engkau akan selamat. Yang selamat siapa? Kamu. Engkau dan siapa lagi? Engkau dan seisi rumahmu. Karena kalau engkau setelah percaya selamat dan engkau memberitakan kepada seisi rumahmu dan percaya juga, maka satu keluarga diselamatkan. Seisi rumah itu diselamatkan. Amin.
maka engkau percaya. Buktinya apa? Yesua janjinya ya dan amin. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1-3, Yesua menyampaikan dapatnya demikian. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ini yang hebat, saudara. Aku pergi ke rumah Bapa ini untuk menyediakan tempat bagimu. Dan nanti setelah aku menyediakan tempat, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Dan supaya di mana nanti aku berada di sana, kamu pun berada. Ini adalah Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab. Janjinya ya dan amin. Bayangkan Tuhan menyediakan tempat buat kita. Dan kalau tempatnya sudah disiapkan, kita dijemput supaya nanti di mana ada Yesua, kita juga ada di sana. Coba perhatikan dalam Injil Yohanes. Saya bacakan lebih jelasnya. Yohanes 14 ayat 1-3. Perhatikan ya. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Artinya nggak perlu gelisah. Kita nggak perlu sedih. Ya, engkau percaya kepada Elim, percayalah kepada Bapa Yahweh, juga percaya kepada Yesua yang membawa ke sana. Di rumah Bapakku banyak tempat, ya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Di Samayim banyak tempat. Jadi saudara nggak perlu berebut-rebut karena pasti sudah disediakan buat saudara. Dan jika tidak, aku telah katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan. Yesua kembali ke Samayim untuk menyediakan tempat buat kita. Lihat ayatnya, lihat. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang lagi. Yesua akan datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi kalau nanti sudah disediakan tempat, Yesua datang lagi menjemput kita. Terus kalau gitu kita tanya, kapan Tuhan engkau datang? Makanya karena nggak tahu Yesua datang kapan menjemput kita, siap-siap. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siap-siap. Kita menjadi mempelainya. Mempelai itu siap-siap. Coba nggak, saya belum pernah lihat orang mau nikah bluprut. Tahu bluprut ya? Nggak mandi, apalagi dandan, mandi aja tidak, nggak ganti baju, mungkin dari ladang kayak, mungkin dari kandang kayak, supaya aku mau ngantenan nih, nggak ada. Mesti dia menyiapkan diri sebelumnya, betul nggak? Diundanglah tetangganya, paling tidak masak, saudara. Iya nggak saudara? Paling tidak masak. Nanti kalau sudah masak, ngundang buat saksi tetangga-tetangga kalau saya mau menikah. Sudah begitu ribet, nyari lagi pakaian yang nanti mau saya pakai. Artinya menyiapkan diri supaya nanti mempelainya datang bener-bener tampilnya cantik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak semaunya sendiri, enggak, bener-bener didandani. Begitu juga dengan kita dan saudara, saya dan saudara. Kalau kita ini menjadi mempelainya Yesua, tampillah baik, tampillah cantik. Saya lihat pengantin kalau di Jawa khususnya, saya yakin nggak cuma di Jawa, dimanapun yang kalau di Jawa ada istilah siraman, ya tahu ya siraman, disiram, dimandiin, itu aja pakai air kembang, beberapa macam lah seperti itu. Artinya ben wangi. Untuk nanti jadi pengantin itu jadi raja itu ben wangi, dia dimandiin. Nggak mau dia mandi sendiri, betul nggak? Wah aku tak mandi sendiri, enggak, dimandiin, luar biasa sudah. Sudah itu didandanin biar cantik. Dia nggak dandan sendiri tapi didandanin orang lain biar bener-bener tampil cantik luar biasa. Sama dengan saya dan saudara. Kalau nanti kita jadi mempelainya Yesua, kita dijemput, nggak mungkin kita mandi sendiri, mesti dimandiin orang lain. Ada orang mati mandi sendiri? Hah? Nggak ada saudara. Orang mati mesti dimandiin. Ada orang mati dandan sendiri? Nggak ada. Pakai jas sendiri, beli sepatu sendiri sih. Aku harus mati kita tuku sepatu sih? Enggak saudara. Mesti disiapkan semuanya. Pakaiannya pun nggak perlu kita milih. Nanti yang ini sudah disiapkan oleh yang dandanin. Nah begitu juga saat kita menjadi mempelainya Yesua. Oleh sebab itu kita berjaga-jaga dan siap. Sehingga sewaktu-waktu Tuhan datang menjemput kita, kita ini siap. Amin. Tetap tampil cantik luar dan dalam.
Bukan cantiknya luarnya saja, tetapi dalamnya juga cantik. Amin. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, janji penyertaannya sampai akhir zaman dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi penyertaan Bapa Yahweh beserta Yeshua Masiah itu janjinya tadi keselamatan. Yang kedua menyertai. Saudara, penyertaannya itu sampai akhir zaman. Lupa apa kita cukup sampai akhir zaman? Dari generasi ke generasi. Generasi kita berlalu, generasi yang lain terus tetap generasi yang takut akan Tuhan akan disertai oleh Elohim. Amin. Nah, ini penyertaannya dikatakan Matius 28 ayat 20. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dikatakan Yahweh imakim at akharit dasanim. Yahweh ada bersama kamu, menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, ini tema beberapa tahun yang lalu. Yahweh akharit, ya dikatakan Yahweh ani imakim at akharit dasanim. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi sampai selama-lamanya. Ayat ini disampaikan Yeshua 2000 tahun yang lalu, saudara. Sampai hari ini tetap sama. Kenapa? Karena akhir zaman terus dari generasi ke generasi terus menerus. Sampai benar-benar kesudahan alam ini, saudara. Kita lanjutkan. Yang ayatnya, Tehirim atau Mazmur 23 ayat 4. Gamliki elek begeya, salmawet lo ira raki ata imadi sefteka umisateka hema yenaka muni. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut atau dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Tuhan menyertai kita, Bapa Yahweh menyertai kita bukan hanya saat situasi senang, bukan hanya saat situasi kita bahagia, tapi dalam lembah bayang-bayang maut pun Tuhan tetap menyertai kita. Dalam kita punya pergumulan pun Bapa Yahweh tetap menyertai kita. Dalam situasi apapun Bapa Yahweh tetap menyertai kita dengan luar biasa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak perlu takut. Kalau dalam kesusahan pun Bapa Yahweh menyertai, kenapa kita harus takut? Karena janjinya dengan yakin pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau kita lihat ayat ini Tuhan, saudara, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, artinya benar-benar situasi yang kritis, situasi yang genting, aku tidak takut bahaya. Kenapa nggak takut bahaya? Seperti ayat yang kita baca di atas. Karena engkau besertaku, Bapa Yahweh beserta Yeshua Masiah menyertai kita. Saudara yang dikasih, gadamu dan tongkatmu keduanya yang menghibur aku. Gada itu kalau saya sampaikan berbicara tentang kuasa. Kita bisa punya kuasa untuk kita berkatakan, saya pasti berhasil kembali, saya pasti sehat kembali, saya pasti kuat kembali, saya pasti sukses, saya pasti diberkati. Nah, ini perkataan-perkataan yang positif, saudara. Dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Tongkatmu, tongkat itu penuntun untuk kita memperoleh jalan keluar dari Tuhan. Apapun masalah kita, apapun yang kita gumuli saat ini, saudara. Dan keduanya menghibur aku. Saudara, kalau kita punya anak, saya selalu mengilustrasikan antara anak orang tua. Kenapa? Karena saya selalu memposisikan bahwa saya ini anak dan Bapa Yahweh adalah bapak saya. Nah, begitu juga kalau saya dengan anak-anak saya, dengan kehendak, pasti saya akan tetap mengawasi mereka. Betul gak, saudara? Kalau coba kita punya anak, wah besok saya mau ngelamar kerja di mana Jakarta, pasti nggak ada orang tua yang nggak pernah memantau. Nanti perjalanan apa? Saya naik bis, Pak. Bis apa yang kamu naikin? Oh iya sini. Sudah sampai apa belum? Kamu kosnya di mana? Kamu tinggalnya di mana? Pekerjaanmu gimana? Mesti dipantau terus. Itu orang tua yang selalu mengasihi menyertai anaknya. Apalagi kita yang selalu dalam pengawasannya. Amin. Apalagi Elohim yang penuh dengan panjang sabar. Pasti Tuhan akan menyertai kita dengan luar biasa. Amin, saudara. Jadi kita harus yakin. Saya yakin pasti Tuhan itu tolong saya. Saya penuh dengan keyakinan bahwa janjinya ya dan amin buat saya. Saya yakin bahwa hidup saya pasti dipulihkan. Saya yakin pasti hidup saya disehatkan. Saya yakin hidup saya pasti diberkati. Amin. Sekalipun situasi dalam kondisi pandemi seperti ini, tetapi kita akan lihat banyak keajaiban. Buktinya saya tetap bisa menuai banyak jiwa. Amin. 1 minggu yang lalu kita membaptis 1 orang.
sekarang membaptis pun lagi dari mana-mana sudah. Bahkan dari luar negeri kita juga bisa membaptis orang. Artinya tetap jiwa bisa Tuhan kirimkan. Amin saudara. Saya juga belum nonton. Baru lihat orang wajahnya baru tadi saya. Tetapi Tuhan bisa luar biasa. Amin saudara. Memberkati dengan caranya yang ajaib. Dan saya yakin nanti akan muncul di mana-mana. Dan kalau sudah tahu yang ikut live sekarang ini malah bukan hanya dari Indonesia. Ada yang dari Malaysia tadi, ada dari Sydney, ada dari Amerika, dan saya lihat juga ada yang dari ikut. Nah banyak saudara, gak apa-apa. Dan ini membuat sesuatu yang luar biasa. Dulu kita ibadah hanya ketemu teman-teman kita. Sekarang dari mana-mana pun kita bisa beribadah. Amin. Yakin bahwa kalau kita memiliki Elohim yang baik, Elohim yang dahsyat, kita pun ikut baik dan ikut dahsyat bersama Tuhan. Yang terakhir saudara. Nah yang terakhir saudara bangkit berdiri. Yuk. Kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Oke? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yakin bersama apa Yahweh besen Yeshua HaMashiach, penyertaan dan perlindungannya sempurna. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang worship leader, singer, pemain